Bayangkan seorang raja agung yang tak hanya menguasai wilayah luas dari barat hingga timur, tetapi juga memegang kendali atas kekayaan alam dan budaya yang beragam di dalam wilayah tersebut. Dalam sosoknya, bersatu kekuasaan yang tak tertandingi, ilmu pengetahuan yang mendalam, dan iman yang kuat dan kokoh. Ia adalah seorang visioner yang mampu melihat jauh ke depan, dan dengan kepemimpinannya, ia membangun dinding besi raksasa yang bukan hanya menjadi pelindung fisik bagi umat manusia, tetapi juga simbol harapan dan ketahanan melawan kehancuran yang memanjang. Raja ini namanya tercatat dalam Al-Quran sebagai sosok yang penuh misteri dan intrik sejarah yang belum terpecahkan hingga saat ini. Inilah kisah Zulkarnain, sang raja yang dikenal dengan gelar pemilik dua tanduk, lambang dari kekuatan yang luar biasa dan kebijaksanaan yang mendalam, yang terus menginspirasi generasi demi generasi dalam mencari arti sejati dari kepemimpinan yang luhur. Saudaraku, kisah Zulkarnain menjadi bagian dari sejarah yang sangat penting dan diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi pada ayat 83 hingga 98. Dalam ayat-ayat ini, Allah menceritakan tentang seorang hambanya yang diberi kekuasaan dan kemampuan untuk mencapai segala sesuatu yang ditempuh dalam hidupnya. Nama Zulkarnain sendiri memiliki arti yang menarik, yakni dia yang memiliki dua tanduk, atau bisa diterjemahkan juga sebagai penguasa dua wilayah, menunjukkan aspek kepemimpinan dan kekuasaannya yang luas dan berpengaruh. Para ulama yang merupakan pemikir dan ahli dalam ilmu agama memiliki pandangan yang beragam terkait identitas Zulkarnain. Sebagian dari mereka mempertanyakan apakah dia adalah seorang nabi atau seorang raja yang saleh. Meskipun demikian, mayoritas ulama setuju bahwa Zulkarnain adalah seorang pemimpin yang memiliki iman kuat, bertindak dengan adil, dan diberkahi dengan kekuasaan yang besar. Kisah Zulkarnain bukanlah sekedar narasi sejarah biasa. Lebih dari itu, kisahnya membawa pelajaran moral dan spiritual yang berharga, yang dapat kita ambil sebagai sumber inspirasi dan penguatan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Zulkarnain adalah sosok pemimpin yang tidak sekedar memegang kekuasaan semata, tetapi juga memiliki iman yang teguh kepada Allah. Kepemimpinannya didasarkan pada prinsip keadilan, di mana ia selalu bertindak dengan sikap rendah hati, tidak mengedepankan egonya, dan senantiasa mengutamakan nilai-nilai keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Dalam setiap perjalanan serta ekspedisi yang dilakukannya, Zulkarnain tidak hanya memperlengkapi dirinya dengan pasukan yang penuh semangat dan kekuatan fisik, tetapi juga membekali keberangkatannya dengan ilmu pengetahuan yang luas, teknologi maju, serta nasihat bijak yang kaya akan kearifan. Ia mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati bukanlah sekedar kemampuan untuk memberi perintah atau menunjukkan dominasi, melainkan berfokus pada tindakan melayani dengan sepenuh hati. Kepemimpinan baginya bukan tentang kemampuan menaklukkan atau menguasai, tetapi tentang seni membimbing, mengarahkan, dan memperkaya kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Pelajaran tentang kepemimpinan yang ia teladankan merupakan warisan kebijaksanaan yang abadi, relevan, dan tak lekang oleh waktu, yang tetap dapat menjadi cerminan ideal kepemimpinan dari masa ke masa. Al-Quran menyebutkan bahwa Zulkarnain pergi menuju sebuah lokasi yang disebut sebagai tempat terbenamnya matahari. Sebuah deskripsi yang merujuk pada sebuah kata kunci tentang sebuah wilayah yang dianggap cukup misterius dan berjarak, kemungkinan berada di bagian barat yang sangat jauh, mungkin berada di tepi laut yang seringkali dianggap sebagai ujung dunia, atau di suatu negeri yang berpenduduk padat. Di sana, ia mendapati suatu kaum dengan berbagai karakteristik dan tata kehidupan masyarakatnya yang unik. Dalam perjalanannya ini, Allah memberikan kebebasan penuh kepada Zulkarnain. Ia bisa memilih untuk menghukum orang-orang yang zalim dan penuh kejahatan, atau ia bisa memperlakukan mereka dengan rasa kebaikan dan kasih sayang. Zulkarnain yang dikenal karena kebijaksanaannya, membuat keputusan yang seimbang dan adil. Ia menetapkan bahwa orang yang zalim dan tergolong jahat akan dihukum dengan hukuman yang setimpal,
Sedangkan orang yang beriman kepada Allah serta berbuat kebaikan dan berbudi luhur akan dihargai dengan penuh kemuliaan dan penghormatan. Adegan bersejarah ini mencerminkan keadilan Zulkarnain yang tak terbantahkan. Ia tidak serta-merta menghukum semua orang dengan tuduhannya sendiri, tetapi dengan bijaksana memilah-milah antara mereka yang bersalah dan mereka yang benar dan jujur dalam perilakunya. Inilah salah satu contoh dari kepemimpinan yang bijak, mampu memberikan perhatian mendalam terhadap prinsip hukum dan keadilan sosial yang berlaku, menjadikannya sosok yang dikagumi dan dihormati oleh banyak orang, baik di zamannya maupun generasi setelahnya. Setelah itu, Zulkarnain melanjutkan perjalanan panjangnya menuju arah timur, yakni ke tempat yang dikenal sebagai tempat terbitnya matahari. Disinilah ia tiba di sebuah wilayah yang masyarakatnya hidup dengan sangat sederhana, kemungkinan tanpa banyak akses atau penggunaan teknologi modern, seperti yang biasa kita temukan di belahan dunia lain. Masyarakat di daerah ini hidup dengan pasrah pada keadaan alam sekitar, tanpa pelindung yang cukup dari teriknya matahari yang menyengat, yang menjadi refleksi nyata dari kesederhanaan dan ketangguhan hidup mereka yang sudah biasa menghadapi kerasnya cuaca. Menariknya, Zulkarnain memutuskan untuk tidak menggunakan kekuasaannya untuk mendominasi atau memaksa mereka untuk berubah. Sebaliknya, ia memilih untuk menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap kondisi dan cara hidup mereka sehari-hari. Tidak ada konfrontasi militer, tidak ada percobaan untuk mendikte cara hidup mereka. Zulkarnain lebih memilih memberikan bimbingan bijak dan menawarkan perlindungan dari bahaya luar. Dalam segmen ini, ada pelajaran berharga tentang kepemimpinan yang dapat kita petik. Seorang pemimpin sejati harus mampu bersikap adaptif dan fleksibel, memahami bahwa setiap masyarakat memiliki karakter, budaya, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Seorang pemimpin yang bijaksana akan berusaha mendekati masyarakat dengan cara yang paling tepat dan efektif, menyesuaikan pendekatannya berdasarkan keadaan dan kebutuhan unik dari masyarakat yang ia hadapi. Dalam perjalanan berikutnya yang penuh tantangan dan misteri, Zulkarnain mendapati suatu kaum yang tinggal di antara dua gunung, terjepit di lembah yang menyimpan berbagai cerita tak terungkap. Mereka mengadu kepadanya dengan nada penuh kesedihan dan harapan tentang ancaman serius dari Ya'juj dan Ma'juj, kelompok perusak yang telah lama merajalela, menghancurkan kedamaian kehidupan dan merusak tanah yang mereka cintai. Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai kelompok yang sangat banyak jumlahnya, hampir tak terhitung dan sangat sulit dihadapi. Mereka mengganggu tatanan sosial yang telah dibangun dengan susah payah, menciptakan kerusakan besar pada alam dan harta benda. Dalam kepanikan dan keputusasaan mereka, kaum ini memohon dengan penuh harapan kepada Zulkarnain agar membangunkan benteng yang kuat untuk melindungi mereka dari ancaman yang mengerikan tersebut. Mereka bahkan sampai menawarkan upah besar sebagai bentuk penghargaan dan motivasi kepada Zulkarnain. Namun, dengan ketegasan dan kebijaksanaan yang mendalam, Zulkarnain menolak tawaran itu. Ia berkata dengan penuh keyakinan, "Apa yang telah dianugerahkan Allah kepadaku lebih baik." Kesediaan Zulkarnain untuk membantu bukan dilandasi oleh keinginan akan harta dunia, melainkan karena dorongan tanggung jawab moral dan kekuatan iman yang telah tertanam dalam dirinya sepanjang perjalanan rohani dan jasmani. Zulkarnain, seorang pemimpin dengan visi dan komitmen yang luar biasa, memimpin sebuah proyek besar dan ambisius. Pembangunan dinding raksasa yang kelak akan dikenal dengan nama legendaris Tembok Zulkarnain. Dalam mewujudkan proyeknya, ia memerintahkan masyarakat setempat untuk bekerja sama menggali kekuatan teknologi pada masanya dengan cara mengumpulkan lempengan besi secara besar-besaran. Setelah lempengan besi tersebut terkumpul, mereka menyusunnya dengan teliti di antara celah-celah gunung yang kokoh, berperan sebagai fondasi yang kuat bagi dinding tersebut. Tapi Zulkarnain tidak berhenti di sana. Ia menerapkan pendekatan inovatif dengan menuangkan tembaga cair pada struktur tersebut untuk lebih memperkuat dan memastikan bahwa dinding ini akan berdiri teguh menghadapi berbagai tantangan. Dinding ini akhirnya terbukti sangat kokoh dan kuat,
sedemikian rupa sehingga makhluk-makhluk ganas bernama Yakjuj dan Makjuj tidak dapat memanjat ataupun melubanginya. Pencapaian luar biasa ini menjadi simbol kerjasama yang erat di kalangan masyarakat, perpaduan teknologi yang maju, dan kepemimpinan visioner yang mampu mengubah hal mustahil menjadi nyata. Namun Zulkarnain juga menyadari dan mengingatkan bahwa sekuat dan sehebat apapun dinding yang mereka bangun, semua ciptaan manusia memiliki batasan. Ia menekankan bahwa dinding ini hanya akan bertahan hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Dan jika janji Allah datang, dinding megah itu akan runtuh, membuka jalan bagi Yakjuj dan Makjuj untuk keluar. Pesan spiritual yang disampaikannya adalah pengingat bahwa sehebat apapun teknologi dan upaya manusia, semuanya berujung pada batas yang ditetapkan oleh kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Hingga saat ini, lokasi dari dinding Zulkarnain masih terus menjadi sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Sejumlah teori telah bermunculan dengan sebuah orang berspekulasi bahwa dinding tersebut bisa jadi adalah tembok besar Cina, sebuah struktur monumental yang terkenal di seluruh dunia. Namun, terdapat pula pendapat lain yang berfokus pada wilayah Kaukasus yang membentang antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, tanah yang kaya akan sejarah dan budaya. Meski demikian, belum ada satupun bukti yang dapat dianggap sebagai konklusif yang bisa mendukung keabsahan dari teori-teori tersebut. Begitu pula, misteri ini mengingatkan kita bahwa pentingnya kisah ini tidak terletak semata-mata pada lokasi fisiknya, tetapi lebih kepada pesan moral yang terkandung di dalamnya. Iman yang kokoh, keadilan yang sejati, dan kepemimpinan yang baik, yang semuanya merupakan elemen kunci dalam kemasyarakatan yang harmonis dan berkelanjutan. Dengan demikian, misteri tentang lokasi dinding Zulkarnain mengajak kita untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Zulkarnain adalah sosok yang dianggap sebagai simbol pemimpin ideal. Seseorang yang tidak hanya memiliki sifat-sifat yang diinginkan dari seorang pemimpin, tetapi juga memiliki keseimbangan sempurna antara berbagai kualitas yang sering dianggap bertentangan. Ia adalah individu yang kuat namun tetap rendah hati, menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tidak menghamburkan kekuasaan secara sembarangan. Selain itu, Zulkarnain memiliki kekuasaan yang besar, tetapi selalu menjunjung tinggi keadilan, membuktikan bahwa kepemimpinan otoritatif dapat berjalan seiring dengan kesetaraan dan integritas. Lebih dari itu, Zulkarnain adalah seorang yang kaya akan ilmu pengetahuan, namun tidak pernah melupakan imannya, menjadi bukti bahwa pencapaian intelektual tidak harus mengorbankan nilai spiritual. Kisahnya menjadi relevan sepanjang masa, tidak hanya sebagai cerita sejarawan, tetapi juga sebagai pelajaran moral yang mengajarkan kita betapa pentingnya memimpin dengan hati yang tulus, membangun baik fisik maupun etika, serta mengutamakan keadilan sebagai prinsip utama dalam setiap tindakan. Semoga kita semua dapat mendalami dan mengambil hikmah yang berharga dari kisah Zulkarnain ini. Harapan besar kita adalah agar Allah menganugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga adil, tidak cuma cerdas, tetapi juga beriman, dan yang bertindak bijaksana layaknya teladan Zulkarnain. Kita percaya bahwa pemimpin semacam itu akan mampu membawa masyarakat menuju kemakmuran sejati yang lahir dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang meneladani iman yang tulus, mendalami prinsip keadilan, serta mempraktikkan kepemimpinan yang benar. Jagalah kami dari segala bentuk kerusakan, baik itu moral maupun sosial. Bimbinglah kami senantiasa untuk senantiasa berjalan di jalan-Mu yang lurus dan penuh berkah.